Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Eka Fauzi, NRP 0917040054 dari kelas Teknik Otomasi NAB dari Kampus Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Nah, di video kali ini saya akan membuat tutorial untuk pembuatan JSON Web Token dengan menggunakan kode Igniter. Apa saja yang perlu disiapkan, yaitu yang pertama kode Igniter 4 ya, download terlebih dahulu. Nah, ini linknya, kode Igniter. Kemudian selanjutnya yaitu download Git untuk ngeklon pada library PHP JWT. Kemudian yaitu Visual Studio Code untuk platform program dan juga Postman sebagai simulasi. Nah, ini saya sudah merangkum beberapa langkahnya, yaitu yang pertama download kode Igniter 4. Nah, ini saya sudah mendownloadnya dan sudah saya ekstrak. Kemudian filenya di copy pada SAM, kemudian masuk folder htdoc. Nah, di sini saya rename menjadi j4_out. Nah, step 1 sudah selesai dan step 2 juga sudah selesai. Kemudian step 3 yaitu membuka Visual Studio Code dan membuka folder j4_out ini maksudnya. Nah, ini saya sudah membukanya, j4_out. Selanjutnya yaitu konfigurasi database ya. Nah, konfigurasi database ini dimulai dari ENF ini. ENF ini sebelumnya belum ada titiknya, kemudian di rename menjadi .enf. Nah, penamaannya kemudian programnya diubah ya. Dari ini sebelumnya CI Environment Production diubah menjadi CI Environment Development. Kemudian database-nya ini. Nah, ini database-nya disesuaikan dengan database yang sudah dibuat masing-masing. Dan di sini saya sudah membuatnya. Pada J4 ini. Nah, selanjutnya yaitu migrate database yang sudah dibuat tadi dengan komen php spark migrate create user. Nah, sini saya sudah masukkannya sebelumnya, jadi sudah ada migrate pada folder database migration. Nah, ini sudah muncul user, dan ini sudah saya isi programnya, yaitu ID, kemudian type, constraint, dan auto increment. Jadi ini pada folder user itu ada ID, first name, last name, email, dan password untuk input atau untuk mendapatkan tokennya. Kemudian comment php spark migrate. Nah, kemudian akan muncul ini. Kemudian bisa disimulasikan pada Postman ya untuk memunculkannya. Selanjutnya yaitu mengklon library pada PHP JWT pada Firebase. Nah, ini linknya ya, Firebase PHP JWT. Nah, ini bisa diklon dengan menggunakan aplikasi Gitbash. Nah, ini linknya ya, yang library dari PHP JWT yang kita git clone untuk mengklon dari library-nya itu. Nah, hasilnya bisa dilihat pada third party
firebase/jwt. Nah, sebelumnya pada before valid exception, kemudian expired exception, JWK dan JWT itu masuk pada folder src ini. Nah, kemudian kita pindahkan pada folder utama ini pada firebase/jwt. Nah, kemudian membuka file autoload.php pada aplikasi config autoload.php. Nah, ini sebagai penamaannya ya. Jadi Firebase tadi kan sudah kita clone pada third party, kemudian package Firebase dari library-nya. Selanjutnya yaitu membuat model, out model. Nah, di sini saya sudah membuatnya, yaitu membuat model ini ya. Out model. Nah, pada out model ini saya sudah membuatnya. Jika email dan ID-nya benar, maka akan muncul atau dari tabel usernya pada posisi register. Kemudian yaitu membuat controller. Membuat controller. Nah, di sini membuat dua controller ya, yaitu yang pertama out.php dan juga home.php. Pada out.php ini ada use firebase jwt ini, maksudnya input mengclone dari Firebase yang sudah kita clone sebelumnya pada third party ini dimasukkan ke sini, ke out.php. Nah, ini pada function register, maka harus memasukkan first name, last name, email, dan password. Nah, jika berhasil maka akan memiliki keterangan berhasil register dengan status 200, dan jika salah, gagal register dan statusnya 400. Selanjutnya yaitu pada controller home.php. Nah, ini juga untuk manggil package jwt tadi ya, yang telah di-clone dari GitHub php/jwt. Nah, jika berhasil maka akan pesannya access granted, dan juga kalau password, email atau usernya salah maka akan access denied. Yaitu selanjutnya compiling dan testing. Nah, sebelum simulasi atau compiling dan testing, kita masukkan PHP Sparkserve, kemudian pindah ke aplikasi Postman untuk simulasi. Sebelumnya yaitu kita register terlebih dahulu dengan link localhost 8080/aus/register. Nah, ini dari home.user ya, tabel user ya, first_name, last name, email, dan password. Nah, di sini saya coba ubah namanya Fauzi. Kemudian Ahmad.
Nah, ini sudah saya masukkan ya, pas first name, last name, email, dan password. Kemudian kita send. Apakah berhasil? Nah, jika berhasil akan ada keterangannya message berhasil register dan statusnya 200. Selanjutnya yaitu login ya, dengan link localhost 8080/out/login. Nah, tadi emailnya kan saya ganti, kemudian kita ganti Fauzi Ahmad email. Nah, passwordnya 1234556 kode. Nah, ini dipilih pada XWW from Arlen code. Kemudian kita send untuk mendapatkan ID tokennya. Nah, ini sudah berhasil ya, 100-200 berhasil login dengan ini ID token dari user Fauzi Ahmad tadi. Nah, ternyata tadi ada errornya ya pada saat ngopi token pada ini. Nah, ini sudah berhasil ya, akses granted. Nah, jika kita ubah satu huruf pada ID token, maka akan akses denied ditolak. Kita coba ya, E nya kita hilangkan, kemudian kita send. Nah, akses denied nih, karena tadi kan diganti, E nya hilang. Nah, ini coba kita send ya, akses granted. Nah, kita coba register ID yang berbeda, yaitu dengan nama Eka, kemudian ini Fauzi, dengan email yang berbeda juga, Eka Fauzi. Nah, ini kita send terlebih dahulu ya. Nah, berhasil ya, 102. Kemudian masuk ke form login lagi, kita ganti emailnya, Eka Fauzi, passwordnya sama, kemudian kita send untuk mendapatkan ID tokennya. Nah, ini juga berhasil. Kita copy ID tokennya. Selanjutnya home. Nah, ini sebelumnya dihapus semua ya. Kemudian apakah berhasil atau tidak, kita coba lagi send. Nah, akses granted sudah berhasil berarti. Ini sama saja, jika diubah satu huruf saja pada ID tokennya, maka akan aksesnya ditolak. Kan ini 4, kemudian saya ganti 5 ya. Nah, ini saya hilangkan ya maksud saya. Nah, akses denied violate. Nah, ini saya kembalikan lagi dengan 4. Nah, akses granted berhasil. Nah, sekian dari saya ya, semoga bermanfaat, dan apabila ada salah kata maupun perkataan saya mohon maaf. Sekian dari saya, Ahmad Eka Fauzi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.